pencemar udara. Ya, jadi cuaca itu bisa sebagai yang berperan sebagai mentransformasikan pencemaran udara, ya, terutama angin ya. Angin itu kan memindahkan polutan dari suatu tempat ke tempat lainnya gitu ya. Kemudian ada juga peran unsur cuaca ini untuk merubah polutan. Ya, merubah polutan itu misalnya pada saat kena sinar matahari misalnya ya, lalu unsur polutan itu bisa berubah, ya kan. Kalau dalam reaksi photochemical oksidan, ya mungkin Pak Julfikar sudah menyampaikan kalau ada NO2 yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor, ya lo, kemudian keluar ke lingkungan udara bebas, kemudian dia kena sinar ultraviolet, matahari, ya, sinar matahari yang kuat. Nah, NO2-nya itu nanti akan pecah menjadi NO dan atom reaktif. Ya, atom reaktif ini yang selanjutnya akan bereaksi dengan zat-zat lainnya. Nah, itu artinya peran unsur cuaca dalam hal ini adalah sinar UV matahari atau panasnya matahari, itu bisa merubah polutannya. Nah, kalau tadi yang mentransformasi angin ya. Ya, nanti kita bahas satu-satu tentang unsur cuaca ini. Gambar yang tertera di halaman pertama slide kita ini adalah tadi baru Bapak cuplik nih. Jadi hari Rabu hari ini ya, diprediksi cerah katanya. Nah, memang terbukti kayaknya cerah sampai hari ini nih Banjarbaru. Presipitasi ini uap air ya, kelembaban 67% ya. Lumayan kering ini 67 ini. Jadi kalau yang lembab tuh bisa mencapai 80% atau 90% ya. Nanti kita bahas apa arti satuan persen ini. Atau bahkan ada juga yang 100%. Bisakah Pak kelembapan 100%? Bisa, nanti akan kita tunjukkan. Kemudian angin diprediksi hari ini bertiup dari 13 km per jam, km per hour, ya. Dengan suhu rata-rata 29 derajat Celcius. Ya, nanti kita review lagi saja, ada satuan suhu udara itu nanti ada yang Reaumur ya, ada yang Fahrenheit ya. Nanti bagaimana merubah atau mengkonversinya nanti Anda harus apalagi. Dan di bawah ini adalah ramalan atau rekaman dari cuaca semingguan ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin dan seterusnya ya. Nah, ini dia. Ya, presentasi ini nanti kalau Bapak klik di sini nanti muncul ya, tapi ini sudah dalam bentuk capture-an gitu lah. Berbentuk capture-an, jadi Bapak tidak bisa lagi mengklik presipitasi, tidak bisa lagi mengklik angin ya dan seterusnya. Tapi kalau di dalam Google-nya Anda nanti coba saja buka daerah Anda sendiri ya. Nanti yang muncul ini sesuai dengan lokasi Anda ya. Jadi Bapak kebetulan Banjarbaru, jadi yang muncul lokasi Banjarbaru ya. Anda ngetik di Google. Baik, itu kemudian apa saja unsur cuaca ya. Cuaca kalau sebelum kita masuk ke membicarakan apa itu unsur-unsur cuaca tadi, ada baiknya kita menelisik dulu tentang apa beda antara cuaca dan iklim. Ya, kalau cuaca itu apa, kalau iklim itu apa, tapi bukan iklim yang dari penyanyi Malaysia itu ya, grup Selorok Malaysia tadi juga iklim. Penyanyinya Salim Iklim ya. Ya, kalau kita lihat pengertian masing-masing seperti ini ya. Jadi cuaca itu dalam bahasa Inggris disebut dengan weather ya, yaitu kondisi udara atmosfer pada suatu tempat. Nah, pada suatu tempat ini dalam skala yang sempit ya. Dan dalam waktu yang singkat. Nah, biasanya kondisi harian. Itu disebut dengan cuaca ya. Jadi cuacanya panas misalnya. Panas itu bisa lokal sekali ya. Bisa lokal Banjarbaru saja misalnya, atau lokal tempat kita diam saja. Karena terus terang untuk kondisi cuaca ini dari sisi hujan aja kadang berbeda ya, walaupun lokasinya dekat. Nah, misalnya saja dari rumah Bapak ini di Intansari, kemudian kantor itu kan di Poltekkes di Jalan Mister Cokrokusumo ya. Kadang-kadang di rumah Bapak hujan,
di kantor tidak hujan. Nah, itu saja sudah beda kan cuacanya gitu ya. Apalagi yang berjauhan misalnya Banjarmasin, Banjarbaru misalnya kan, atau lokasi Anda di Kandangan misalnya di rantau dan sebagainya itu sangat lokal ya. Jadi cuaca ini didefinisikan sebagai kondisi atmosfer lokal. Nah, itu yang penting Anda tangkap. Bukan suatu wilayah gitu ya. Nah, sedangkan iklim ya, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan climate, klimatologi biasanya ya. Nah, itu adalah kondisi rata-rata cuaca yang lazim pada suatu daerah tertentu ya, dalam skala yang luas dan dalam waktu yang cukup lama. Nah, di dalam beberapa buku ditulis juga untuk menyatakan kondisi iklim ini biasanya per 30 tahunan ya, per 30 tahunan ya. Jadi data curah hujan, data penyinaran matahari, data suhu udara, data angin dan sebagainya itu diolah ya dalam waktu yang relatif lama, nah lalu bisa disimpulkan dengan kondisi iklim ya. Tetapi walaupun demikian, untuk diketahui saja bahwa iklim itu pun sebenarnya bisa diterjemahkan dari satu parameter saja. Misalnya saja, jadi hujan tropis misalnya, ya iklim hujan tropis ya, atau Anda mungkin dalam pengertian lain bisa bisa mendengar sebuah kata-kata atau ada namanya hutan hujan tropis. Nah, ya. Jadi kalau itu sebagian dari kata-kata itu adalah merupakan kondisi iklim. Jadi kita secara umum misalnya menyatakan bahwa Indonesia itu beriklim tropis. Nah, ada yang beriklim subtropis dan seterusnya. Nah, kondisi-kondisi ini tentu keadaan unsur cuacanya atau unsur pembentuk iklimnya juga berbeda ya. Jadi misalnya saja yang sangat sangat berbeda dengan kita pada kondisi iklim tropis adalah kita tidak ada hujan salju, misalnya tidak pernah ada salju ya. Tetapi negara-negara yang beriklim subtropis ya, itu mereka ada hujan salju dan sebagainya. Ya, kita tidak ada. Ada 4 musim misalnya di sana. Tapi kita banyak musim ya sebenarnya, ada musim rambutan, musim durian. Tapi bukan musim itu maksudnya Pak. Musimnya adalah musim semi, musim apa namanya, musim apalagi ya macam-macam itu. Ya, jadi bisa dipahami lah dalam kondisi yang lingkup kecil itu disebut dengan cuaca. Nah, dan dalam skop yang lebih besar dan lebih lama itu disebut dengan iklim. Tetapi dalam tanda kutip, nah bubuhan AMDAL ini, bubuhan analisis mengenai dampak lingkungan ini kadang-kadang agak salah menyingkat juga. Jadi misalnya kemarin Bapak menjelaskan tentang dampak dari pembersihan lahan ya. Jadi pembersihan lahan itu kan kemarin kita sepakati, bukan disepakati, adalah kegiatan yang membersihkan lahan dari semua tanaman yang ada di lahan tersebut. Nah ya kan karena tanamannya dihilangkan, ya menjadi lahan yang terbuka, padahal tadinya tanaman itu adalah menghasilkan oksigen, ya kan, sehingga menjadi dingin ya situasi di hutan. Kalau kita masuk hutan kan lebih dingin ya, karena banyak pepohonan yang rindang, di samping dia menutupi dari intensitas cahaya matahari, dia juga menghasilkan oksigen, ya kan? Sehingga di hutan itu lebih dingin ya, situasinya atau cuacanya gitu ya. Nah, di sana orang-orang AMDAL itu menerjemahkan dampak dari pembersihan lahan itu adalah perubahan iklim mikro. Nah, padahal kayaknya sepertinya tidak tepat ya, karena yang dikatakan iklim itu adalah dalam skala yang luas ya, bukan hanya misalnya tapak tambang. Ada tapak lokasi tambang yang mungkin hanya membuka 20, 30, 40 hektar saja ya, yang sangat kecil ya. Tapi yang jelas sasaran Bapak adalah bahwa Anda sudah paham kalau kita mengatakan itu cuaca, itu dalam skop lingkup yang sempit ya, bisa kota, bisa apa namanya. Ini kelihatan ya di layar ya? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Dalam waktu singkat, kemudian kalau iklim itu dalam zona yang luas dan dalam waktu yang lama. Nah, berarti kita sekarang berbicara di tingkat cuaca, ya.
Kenapa di tingkat cuaca? Karena cuaca inilah yang dalam kondisi harian, jam-jaman, atau bulanan, itu yang bisa mempengaruhi pencemaran udara di sekitar kita. Ya, jadi kita tidak membicarakan iklim nih. Karena kalau membicarakan iklim ini sangat panjang ya. Ada orang mengkaji S3 tentang iklim saja, ya kan. Jadi misalnya bagaimana iklim di ketinggian tertentu, ada pohon apa, dan sebagainya, tergantung topografi ya, dan seterusnya nih. Kajiannya lebih lebih jauh ya, lebih tajam. Kita berbicara dengan unsur cuaca. Nah, lalu apa saja unsur cuaca itu? Ya, paling tidak ada 6 ini. Ada 6. Nomor 1 adalah suhu udara. Ya. Salah ini. Nomor 2 adalah tekanan udara. Tenakan. Maaf ya, saya koreksi sebentar. Tekanan. Kok ngetiknya kayak itu sih? Kapan ngetiknya tekanan? Ini masih sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Jadi unsur cuaca yang kita bahas hari ini ada 5 ya, ada 6 ya. Ada suhu udara, kemudian ada tekanan udara, ada angin, ya, ada kelembaban udara, ada curah hujan, ada awan. Nah, kayaknya ada yang ketinggalan curah hujan mungkin. Suhu, apa itu suhu? Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. Baik, kita kira-kira mengupas itu. Nah, apa itu suhu udara? Jadi suhu udara itu adalah panas dan dinginnya udara diukur dengan termometer. Nah, itu gampang banget tuh. Berapa suhunya ya? Yalah, panas dan dinginnya udara diukur dengan alat termometer. Ada alat-alat yang digabung ya, misalnya termohigro dan sebagainya itu juga bisa ya. Dinyatakan dalam satuan derajat Celcius ya, atau derajat Fahrenheit dan derajat Réaumur. Yalah, pernah kenal kan 3 satuan ini? Jadi orang-orang luar negeri biasanya menggunakan derajat Fahrenheit ya. Dan orang-orang di Indonesia itu umumnya pakai derajat Celcius. 30 derajat Celcius misalnya, atau 40 derajat Celcius dan sebagainya. Apa yang mempengaruhi suhu udara? Bukan satu. Utamanya adalah intensitas penyinaran matahari. Nah, itu yang mempengaruhi suhu udara kan, intensitas penyinaran matahari. Semakin kuat intensitas penyinaran matahari ya, maka suhu udara itu akan semakin tinggi. Kenapa demikian? Karena sifatnya intensitas cahaya matahari itu kan membawa panas, itu energi cahaya. Lalu setelah sampai ke permukaan benda, entah itu bendanya berupa atap gedung, atap rumah, ya kan, atau aspal, atau tanah biasa, atau pepohonan, kan banyak ya, sinar matahari kan menyinari semuanya. Nah, itu dia memantulkan lagi. Aspal itu memantulkan dari panas, dia memantulkan energi dari cahaya, dia memantulkan energi panas. Yang tadinya berupa cahaya, cahaya itu tembus tuh. Kalau Anda belajar lebih jauh, itu ada kecepatan rambat cahaya ya. Cepat rambat cahaya itu kan 3 kali 10 pangkat 8, kalau nggak salah ya. Berarti 300 juta kilometer per detik. Nah, luar biasa, cahaya itu cepat sekali merambatnya. Jadi kalau kita hubungkan dengan jarak antara bumi dan matahari itu kan hampir 150 juta kilometer ya. Nah, kalau dihitung kecepatan cahaya tadi 300 juta per detik tadi, maka kira-kira kurang lebih cahaya dari matahari yang sampai ke bumi itu berjalan kurang lebih 8,4 detik kalau nggak salah ya, nanti dihitung saja. Ya, jadi pengaruhnya adalah itu. Sedangkan pengaruh-pengaruh lain, misalnya tadi Bapak menceritakan tentang adanya pohon, ya kan, adanya gedung yang mungkin ikut memantulkan cahaya berupa energi panas dan sebagainya, itu lain lagi ya, itu sangat lokal. Ya. Tapi utamanya suhu udara itu dipengaruhi oleh intensitas penyinaran matahari. Ya, mungkin paham lah
Nah, kemudian satuan-satuan ini, baik derajat Celcius atau derajat Fahrenheit atau derajat Reaumur, ini bisa dikonversi. Dikonversi dari Fahrenheit ke Celcius atau Celcius ke Fahrenheit atau ke derajat Reaumur. Ini Bapak menyontohkan di sini adalah perpindahan derajat Celcius ke derajat Fahrenheit yang di atas. Nah, misalnya saja kita mengukur dengan alat yang sebelah kanan ini ya contohnya. Jadi misalnya di sebelah kanan ini adalah alat termometernya. Terukur misalnya kita menaruh, oh ya, nanti kalau mengukur suhu udara dengan termometer ya, alatnya itu, alat termometer kita tuh jangan kejemur, jangan kondisi terjemur. Karena kalau kondisi terjemur itu dia merekam panasnya intensitas matahari ya. Jadi alatnya itu usahakan jangan terjemur dan jangan terkurung, terhalang oleh kita. Jadi dia harus berada pada udara bebas. Nah, udara bebas. Sehingga memang nanti suhu udara yang kita ukur ya, bukan suhu kepanasan kejemur tadi. Nah, contohnya saja misalnya kita meletakkan alat di gantung, ya di gantung itu gunanya supaya ujung dari ujung dari alkohol ataupun merkuri yang bisa naik kalau kepanasan ya di dalam termometer itu kan, kalau yang di gambar ini kan merah nih. Kenapa merah? Ini berarti termometer alkohol ini. Isinya alkohol tetapi dikasih warna ya. Karena alkohol itu lebih sensitif terhadap panas ya. Jadi kalau kita pegang ujung termometer itu yang gelembungannya itu kan warna merah, itu nanti kan panas tubuh kita kan akan memanaskan alkohol itu. Nah, nanti yang merah ini kan naik nanti ya. Nah, sama dengan merkuri ya, isinya yang Hg itu, yang perak itu bisa, itu begitu kita pegang kuat-kuat, nanti dia panas dia akan memuai. Nah, memuainya itu menunjukkan derajat panasnya ya. Nah, jadi kembali ke sini, contoh konversi ini Bapak meyakinkan saja bahwa Anda bisa menghitung konversi ini ya. Kalau misalnya kita temukan 30 derajat Celcius, kira-kira berapa derajat Fahrenheit? Bisa lah menghitungkan dengan rumus ini coba. Ya, coba dipencet-pencet kalkulator sebentar. Contoh Bapak adalah kita memperoleh pengukuran 30 derajat Celcius. Kalau ada kalkulator, dipencet. Nah, berarti gampang saja nih. Jadi 9/5, ya 9/5 itu mungkin 1,8 kali lah. Dikali derajat Celcius yang kita ukur tadi, 30, ya lah, ditambahkan 32. Nah, ketemu berapa tuh? 86. 8? 6. 85, 86. Pembulatan kah? 9/5 sama dengan 1,8 dikali 30 ya, sama dengan 54. Nah, ditambah 32 sama dengan 86. Ya, begitu ya. Jadi plus 32-nya itu terakhir. Jangan salah ya, plus aturnya ada kurung lagi di sini ya. Bapak tadi nulis dengan ketikan saja, jadi rumusnya seperti ini supaya bisa mengantar ke Anda nih. Ya. Berarti kalau 30 derajat Celcius ya kita masukkan angka 30-nya di sini. Ya, kita hitung tadi menjadi 86. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana kalau derajat Fahrenheit kita dapatkan, tapi kita hendak merubah ke derajat Celcius seperti rumus yang di bawah ya. Nah, berarti 9/5, 5/9, ya lah. 5 dibagi 9 dikali. Nah, dikali ini diselesaikan dulu yang ini. Derajat Fahrenheit-nya, 86-nya, ya. 86 kurang 32, berarti berapa tuh? Kita pencet dulu. 86 dikurang 32 sama dengan, nah, supaya gampang, supaya meyakinkan benar itu ditulis sama dengan dulu 54, ya. 54 itu bisa langsung dikali 5, ya, sama dengan 270 baru dibagi 9 sama dengan, nah terbulik lagi angkanya 30 ya, berarti benar rumusnya ini ya, seperti itu ya. Jadi tanda yang ini harus diselesaikan dulu di belakang
Kalau yang rumus di atas ini diselesaikan yang di depan, ya. Sip, ini saya kira yang umum kesatuan itu hanya ada 2 itu ya. Terus, nah kemudian apa pengaruh suhu udara terhadap terhadap apa unsur cuaca lainnya? Nah, terutama angin ya. Jadi suhu udara itu semakin panas, kondisi udaranya itu semakin memuaikan udara. Memuai itu artinya mengembang gitulah. Nah, memuai itu berarti dia akan renggang udaranya. Nah, renggang udara itu berarti dia tekanannya menjadi rendah, ya tekanan udara itu rendah. Nah, Bapak kemarin menyampaikan angin itu bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya, nanti kita masuk angin. Nah, jadi suhu itu mempengaruhi kerapatan udara atau otomatis mempengaruhi apa namanya tekanan udara. Udara dingin itu tekanannya tinggi, udara panas itu tekanannya rendah. Oleh karena itu nanti angin itu akan bertiup dari tempat dingin ke tempat yang lebih panas. Ya. Semakin jomplang perbedaannya, ya, mungkin Anda kenal istilah dengan fenomena El Nino, fenomena El Nina, La Nina ya, bukan El Nino. La Nina dan El Nino, nah yang bagus juga ngaran anak loh. Kudu bading ya. Itu adalah menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok antara Samudra Pasifik dengan samudra apa itu ya satunya seberangnya itu. Nah, karena suhunya terlalu jauh tinggi sehingga tekanan udaranya beda jauh, akhirnya angin bertiup kuat. Nah, maka akan terjadi badai dan sebagainya itu ya. Seperti itu ya. Nah, contohnya saja kalau di rumah itu nah lantai kayu masih lah. Lalu rumahnya rumah panggung. Ya lah. Di bawah rumah itu kan artinya bawah perumahan kan sebenarnya itu kan suhunya lebih dingin ya dibanding di dalam rumah karena di dalam rumahnya kan dipanaskan juga oleh atap. Nah, biasanya di sela-sela angin itu kalau kita tempelkan di sela-sela lantai yang sela-sela lantai kayu yang tidak rapat itu biasanya angin masuk kita coba kalau kita taruh jari misalnya atau muka kita bukan tempelkan ya dekatkan dengan sela-sela itu akan terasa angin masuk dari bawah rumah tuh ke dalam rumah ke atas ya. Jadi itu perpindahan udara dari tempat dingin ke tempat rendah ya. Oke, begitu ya. Jadi memuaikan udara. Kalau ada pertanyaan silakan disela ya. Nah, kemudian apa saja yang mempengaruhi suhu ya? Ini secara umum ya, secara umum ini mempengaruhi apa namanya? Yang mempengaruhi suhu di suatu wilayah ya. Ya. Selain tadi yang Bapak sampaikan intensitas penyebab, kalau yang Bapak sampaikan intensitas penyinaran matahari itu merupakan penyebab. Pertama adalah ini dari sisi kajian iklim sebenarnya. Posisi tempat dari garis lintang. Garis lintang bumi itu adalah garis utara selatan ya kan. Nah, lintang itu. Jadi semakin kalau di tengahnya itu kan garis khatulistiwa ya. Garis khatulistiwa itu adalah garis di mana matahari beredar ya. Posisinya pada bumi di garis itu, tapi sebenarnya garis itu kan bukan di bumi ya, itu di mataharinya. Jadi itu garis khatulistiwa. Ada yang seberang ke atas ke utara ya, ada yang ke selatan ke bawah. Nah, ini mempengaruhi suhu nih. Kenapa mempengaruhi? Karena intensitas penyinaran itu berbeda. Nah, kenapa intensitas penyinaran berbeda? Kalau Anda kenapa matahari tegak gitu loh, tepat jam 12 kan di kita itu matahari di atas, persis di atas kepala kita, bayangan kita hilang, itu matahari sangat kuat tuh. Kenapa? Karena penyinarannya itu lurus, ya. Berbeda kalau misalnya sudah jam 4 sore misalnya, atau jam 5 sore, itu kurang panasnya ya, walaupun harinya masih panas tapi kurang. Itu karena tidak tegak lagi ya, akhirnya cahaya itu terbagi. Kalau Anda membayangkan itu, kalau punya senter di rumah, ya senter di rumah, kalau kita tegakkan, nyalakan senter itu dari atas ke bawah, itu kan tegak. Nah, kemudian kita miringkan. Nah, kalau kita miringkan itu kan cahayanya terbagi memanjang ya. Nah, memanjang akhirnya kan
tidak panas, kurang panas gitu ya. Nah, itulah kondisinya kalau lokasi tempat itu berada di atas lintang atau di bawah bujur ya, di bawah bujur ya. Bawah bujur di atas atau di utaranya. Nah, itu penyinaran mataharinya akan semakin berkurang ya. Jadi itu namanya di garis lintang. Kemudian letak geografis ya. Letak geografis ini sebenarnya berhubungan dengan ketinggian ya. Jadi semakin tinggi tempat itu biasanya udaranya semakin sejuk ya, semakin dingin. Bapak itu pernah kebetulan naik pesawat Garuda dan di Garuda itu ada di sandaran kursi itu ada TV-nya lah. TV-nya itu apa namanya? Ada about flight, about penerbangan kita maksudnya gitulah. Nah, Bapak sempat mencatat semakin tinggi pesawat itu naik itu akan semakin dingin suhunya, semakin dingin. Kenapa begitu, Pak? Karena lebih jauh dari bumi, tapi memaraki mataharinya. Sekalinya tidak bermakna ya. Jarak matahari itu kan ke bumi kan 150 juta kilometer gitu. Sedangkan pesawat terbang itu kan paling 30.000 kaki ya. 30.000 kaki itu kalau satu kaki itu kan sepertiga meter. Artinya 1 meter itu 3 kaki. Ya, 30,48 itu kan satu kaki. Karena jadi kalau 30 biasanya apa namanya pilot atau pramugari kan menjelaskan kita terbang dalam ketinggian 30.000 kaki misalnya. 30.000 kaki itu dibagi 3 berarti ya 10.000 meter ya, Pak. 10.000 meter itu berarti 10 kilometer ya. Nah, jadi kita hanya terbang 10 kilometer saja dari ketinggian bumi ya. Kalau jarak matahari kan 150 juta jauh banget ya. Jadi naik ke atas itu tidak berarti memaraki matahari semakin panas ya. Malah semakin dingin. Kenapa semakin dingin? Karena pantulan cahaya dari bumi, semua permukaan benda yang ada di bumi itu tidak sampai lagi ke atas ya, sehingga di atas itu semakin dinginnya. Mungkin Pak Jul nanti ada menjelaskan mengenai apa namanya adiabatic lapse rate ya. Adiabatic lapse rate itu artinya semakin tinggi, semakin naik dari bumi itu akan semakin turun cahaya, turun suhu. Kalau satu adiabatic lapse rate-nya adalah 1 derajat per 100 meter. Nah, 1 derajat Celcius per 100 meter ketinggian. Jadi 100 meter itu turun 1 derajat, 100 meter turun 1 derajat. Nah, apalagi 10 kilometer kan turun terus. Suhu itu menjadi minus mana di luar itu, di luar pesawat maksudnya. Ya, kemudian arus laut juga mempengaruhi angin. Ya. Angin ini tentu membantu di dalam hal apa namanya pendinginan ya, di dalam hal mengangkut apa namanya kondisi yang lebih dingin suhunya ya ke satu tempat yang lebih panas suhunya. Kemudian jarak dari laut juga mempengaruhi ya. Jadi orang-orang di pesisir pantai itu bukan sepertinya, suhunya akan lebih tinggi dibanding orang yang ke arah gunung gitu lah. Termasuk juga dipengaruhi oleh kondisi batuan permukaan bumi. Nah, kemudian tekanan udara. Nah, ini tekanan udara ini berhubungan dengan mengalirnya udara atau angin. Kalau didefinisi adalah beratnya udara di atas suatu satuan area. Jadi tekanan itu berat udara. Nah, oleh karena itu tadi Bapak menjelaskan tadi, kalau udara itu kepanasan, maka dia akan memuai, akhirnya menjadi ringan udaranya. Ya kan, udaranya ringan berarti tekanannya menjadi rendah. Nah, diukur dengan alat barometer. Aplikasi-aplikasi Android atau iOS lah, ini banyak saja yang bisa mengukur suhu udara maupun ketinggian. Bahkan di jam tangan juga ada ya. Jadi jam tangan Casio misalnya, itu dari dulu mengeluarkan jam tangan dengan seri yang bisa mengukur suhu udara, mengukur ketinggian dari permukaan laut dan sebagainya ya. Mengukur tekanan udara dan seterusnya. Nah, satuan tekanan udara itu adalah milimeter Hg. Nah, umumnya di permukaan bumi itu bertekanan 1 atmosfer ya, 1 atm. 1 atmosfer itu adalah 760 mm Hg. Ini di permukaan bumi atau permukaan lautnya. Nah, kemudian kalau turun
ke masuk ke air, jadi 10 meter 10 meter turun itu kan 10 apa namanya, turun 1 atmosfer ya, jadi minus lagi. Nah, ke laut turun dari air maksudnya kalau kita menyelam di air. Makanya biasanya kalau ada jam tangan yang tahan dengan air 3 atmosfer ya, berarti dia tahan di bawah menyelam sampai dengan 30 meter. Karena 1 atmosfer 30 bukan, karena 10 meter itu sama dengan pengurangan 1 atmosfer. Ya semakin tinggi. Kemudian semakin naik ke atas, itu tekanan udara itu semakin rendah ya. Nah mungkin ada yang bertanya nih, kalau tekanan udara di atas rendah, apakah udara itu mengalir dari bawah ke atas ya? Jadi tidak begitu ya. Jadi udara itu akan tetap mengalir dari apa namanya sebidang dengan bumi, ya sebidang dengan bumi. Kemudian ini kata-katanya paling bawah, perbedaan tekanan udara ini menimbulkan angin. Nah, kalau kita lihat contoh gambar di sini ya, ini ada kondisi udara yang mungkin di sinar matahari tapi kondisi wilayahnya berawan, maka dia akan lebih sejuk, akan lebih dingin ya kan. Kemudian di sini daerah terbuka, disinari dia akan lebih panas atau lebih hangat. Nah, pada keadaan lebih hangat ini tekanan udaranya rendah. Kenapa rendah tadi? Karena dia memuai, tadilah kepanasan memuai udaranya. Di sini dingin dia rapat udaranya. Dengan sendirinya angin nanti bertiup dari tempat yang dingin ke tempat rendah. Nah, seperti ini ya panahnya. Jadi arah aliran udara ini, arah angin sebenarnya. Ya, ini dingin ya, tekanan udara tinggi. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi suhu udara, ya, maka disimpulkan angin itu bertiup dari tempat dingin ke tempat hangat. Ya. Tetapi kalau dari sisi tekanan udara, maka tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah. Ya. Tinggi ke rendah. Sesuatu itu mengalir dari tinggi ke rendah. Ya. Air juga begitu. Ya, panas juga begitu ya. Ya, jadi ya betul, tempat dingin ke tempat rendah, ke tempat dingin ke tempat hangat. Kira-kira bisa dipahami lah. Sip. Nah, Bapak kemarin menjelaskan angin darat, angin laut, ya kan? Nah, gini, angin ini hubungannya dengan angin nih sekarang. Angin adalah aliran udara yang bergerak dengan kecepatan tertentu ke satu arah. Nah, biasanya angin itu dinyatakan dengan arahnya. Jadi misalnya angin bertiup arah selatan, ya kan? Angin bertiup arah timur, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini yang tadi ya, mengulangi, angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena diukur biasanya angin dengan alat anemometer. Kemudian satuan angin, ya satuan kecepatan ya sama saja, ya bisa meter per detik ya, bisa kilometer per jam. Ada juga yang satuan knot ya. Nah ini umumnya, ini kan satuan kecepatan ya, jadi kecepatan angin, kan anemometer. Nah seperti itu tadi ya. Nah ini tadi, kalau bedanya itu relatif tinggi, di sini misalnya suhunya 24, di sini suhunya misalnya 39, nah kan bedanya kan tinggi. Maka anginnya nanti akan berpindah lebih kuat ya, lebih cepat atau anginnya lebih kencang dari tempat sini ke tempat situ. Karena beda tekanannya sangat tinggi ya. Jadi suhunya tadi ada yang 24 dengan yang misalnya 39. Adakah angin sekuat itu? Ada ya. Jadi kalau angin kenapa di permukaan bumi itu tidak apa namanya, kan di halaman rumah kita angin tuh sepoi-sepoi aja. Kadang bertiup, kadang tidak. Iya betul. Kalau di permukaan bumi kita karena memang banyak penghalang ya. Banyak rumah ya, ada rumah tetangga, rumah kita kan. Banyak pohon.
Dengan sendirinya angin itu tidak konstan bertiupnya. Ini berbeda dengan angin di atas permukaan ketinggian ya. Kalau di satu ketinggian, misalnya di 10 meter saja, atau 20 meter ke atas, itu angin konsisten bertiup ya. Jadi bukan kadang hilang, kadang ada gitu lah. Konsisten kecepatan, konsisten juga arah gitu ya. Kalau Anda pada musim-musim tertentu main layang-layang, yang main layangan, nah, kalau kita menaikkan itu kan di atas, biar seharian layang-layang itu kan tidak turun dia. Itu menandakan bahwa di suatu ketinggian itu angin terus bertiup ya dengan kecepatan konstan. Karena kalau angin tidak ada, tidak mungkin layang-layang itu bisa naik, ya kan? Sama aja kalau pesawat itu juga, pesawat kenapa bisa naik? Karena ada angin. Ya, angin itu menerpa sayap, ya lah. Tentu sayap ini kan sudah dihitung nih terpaannya seberapa kuat dari kecepatannya berapa, sehingga mengangkat pesawat dengan bobot yang berpuluh-puluh ton itu bisa terangkat gitu ya. Ya kan? Itu orang-orang yang pintar aerodinamis ya bisa menghitung-hitung itu. Pada bidangnya berapa luas ya kan, kemudian kecepatan berapa, angin alamnya bertiup berapa, nah lalu meniup di sayap itu berapa, sehingga dia dapat mengangkat beban berapa ya. Dan seterusnya. Nah, coba Bapak reviewkan tentang ini, Pak. Angin itu secara global terbagi menjadi dua ya. Ada angin darat dan ada angin laut. Nah, ada yang bisa jelaskan? Angin darat, angin laut. Jadi angin darat, ada gambarnya belakangnya? Sini. Nah, ini dia. Kalau angin darat itu bertiup dari darat berarti. Ya, itu sesuai namanya. Angin laut bertiup dari laut. Tetapi mungkin kalau Anda ditanya, apakah angin darat bertiup di siang hari? Nah, itu perlu mengkaji dulu. Apakah di daratan itu suhunya lebih rendah di siang hari dibanding di permukaan lautan? Nah, itu ya. Ini sama seperti ini nih. Sama seperti prinsip gambar yang ada di atas ini. Kalau di siang hari, ya, mungkin Bapak jelaskan sedikit. Siang hari itu kan matahari memanaskan lautan, ya, anggap sini lautan ya, memanaskan lautan dan memanaskan daratan. Ya, anggap sini daratan. Nah, di permukaan lautan ini kan seperti cermin, seperti kaca. Air itu kan seperti kaca ya. Dengan sendirinya kalau matahari jatuh ke permukaan air laut, itu dia akan memantul ya. Memantul, tidak diserap. Ya, tetapi kalau di permukaan daratan, ya, permukaan daratan itu kan berwarna hijau ya. Banyak pohon, banyak apa namanya. Kalau kita lihat peta aja, ya lah, peta JIS itu kan hijau ya. Itu kan lebih hitam berarti, lebih gelap warnanya, bukan lebih hitam. Berwarna lebih gelap dilihat dari atas. Nah, benda-benda yang berwarna gelap itu menyerap cahaya ya. Jadi Anda nih yang putri ini terutama, pada saat Anda upacara, Anda pakai kerudung hitam. Nah, itu lebih cepat kepanasan dibanding teman kita nanti yang berkerudung putih. Ya, karena putih itu sifatnya memantul. Nah, kembali ke sini, karena tadi daratan pada siang hari itu menyerap panas, maka permukaan daratan itu siang hari akan lebih panas dibanding permukaan lautan. Ya, karena lautan tadi kan memantul. Oleh karena itu, suhu udara di permukaan lautan itu akan lebih rendah dibanding suhu udara di permukaan daratan. Ya kan? Nah, sehingga kalau dari prinsip angin bertiup tadi, dari tempat dingin ke tempat rendah, maka siang hari itu bertiup angin dari laut, ya kan? Karena permukaan lautan itu lebih dingin. Atau tadi karena Bapak sampaikan angin itu berdasarkan asalnya, maka angin laut itu bertiup di siang hari berarti. Jadi siang hari itu angin laut, malam hari itu angin darat lah Pak. Kayak apa ceritanya? Nah, ini soal kecepatan pendinginan permukaan ya malam hari itu. Malam hari kan tentu tidak ada matahari ya. Nah, tetapi karena tadi siang sama-sama dipanaskan oleh matahari, baik daratan maupun lautan, ya kan, permukaan lautan ini lebih lambat dingin dibanding permukaan daratan. Kenapa begitu? Karena di daratan ini kan ada namanya
pepohonan ya. Walaupun sebenarnya pepohonan itu katanya menyerap oksigen di malam hari ya, tetapi keberadaan pohon itu lebih cepat mendinginkan. Kita buktikan saja nanti kalau misalnya Anda camping ke pinggir pantai dengan camping ke pegunungan gitulah. Anda berteleponan aja lawan kawan misalnya pada hari yang sama camping di satu yang di darat, satu yang di pinggir pantai, ukur aja suhunya bersamaan. Itu yang di darat, yang di gunung tadi, itu akan lebih dingin dibanding dengan di pantai lah. Kalau Anda biasanya camping di pantai malam-malam hari ada angin dari pantai itu teriup masih hangat ya. Itu tandanya lautan itu lebih lebih menahan panas dia. Jadi tidak cepat dingin ya dibanding daratan. Nah, oleh karena itu di daratan di malam hari ini lebih dingin dibanding di permukaan lautan. Maka di malam hari bertiuplah angin dari darat ke laut ya. Nah, dari darat ke laut sehingga disebut angin darat. Jadi angin darat itu bertiup malam, angin laut itu bertiup siang ya. Jangan terbalik lah. Kalau penjelasannya Bapak tadi tidak akan terbalik. Nah, ini saya kira keterangan tambahan saja ya. Ini tekanan rendah tadi karena panas ya, tekanan tinggi karena suhu dingin. Nah, ini kan sudah jelas ya, suhu rendah, suhu tinggi. Angin mengalir dari yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi kalau melihat di sini tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tapi kalau melihat di bawah dari suhu udara rendah ke suhu udara tinggi. Nah, ini di bawah ada kantong angin ya. Biasanya di bandara nih Anda pasti sering lihat. Ya. Ini untuk mengukur arah angin. Ya, arah angin. Kalau kantong udara ini mengarah kemana, berarti angin itu mengarah ke sana. Nah, sama dengan yang seperti ini ya, anemometer. Jadi anemometer itu ada yang disebut dengan baling-balingnya lah. Baling-baling ini yang mengukur kecepatan angin. Ini alat bantu sederhana untuk mengetahui arah angin. Nah, biasanya yang di bandara itu pesawat take off maupun pesawat landing, ya, mendarat maupun terbang, itu diusahakan berlawanan dengan arah angin. Ya, halo? Masih kedengaran nggak suara Bapak? Masih, Pak. Ya. Jadi diupayakan biasanya udara itu, bukan udara, pesawat itu baik landing maupun mendarat, landing ataupun terbang itu berlawanan dengan arah angin. Kenapa begitu? Karena kalau berlawanan, dia akan anginnya itu banyak menerpa sayap ya, dengan sendirinya mendarat bisa lebih baik ya. Tetapi kalau udaranya biasanya turbulen itu artinya udara mengarah ke sana kemari macam-macam yang tidak tidak konstan arah anginnya. Biasanya pilot itu kalau kepingin mendarat itu dia akan membatalkan pendaratan. Jadi pilot akan membatalkan pendaratan karena nanti mungkin pesawatnya akan landasannya lepas dari landasan ya, atau dia terhalang misalnya, atau keduluan ekor misalnya. Nah, dan sebagainya itu banyak kejadian kalau yang kondisi angin turbulen ya. Di atas pun biasanya angin turbulen itu akan menggoncangkan pesawat lah. Lumayan gitu. Ya, ini tentang angin. Kenapa penting kita pelajari angin? Karena angin sebagai yang mendistribusikan atau mentransformasikan pencemaran udara dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kemudian kelembapan. Apa yang disebut dengan kelembapan udara? Jadi kelembapan udara itu adalah banyaknya uap air yang terkandung di udara. Jadi udara kita ini sebenarnya ada uap airnya, ya. Walaupun tidak kelihatan ya, tidak kasat mata, tetapi ada uap airnya ya. Tetapi itu yang alami ya, semakin dingin suhu itu menandakan uap air itu semakin banyak lah. Bukan pada kondisi ber-AC ya, ruangan dengan AC. Kalau ruangan di AC itu tidak seperti itu hubungannya ya. Jadi kalau Anda ukur suhu di dalam kulkas atau kelembaban di dalam kulkas, itu kelembabannya rendah, ya kering di sana. Mungkin kelembabannya di bawah 40% ya, tetapi suhunya dingin kan. Nah, berbeda dengan di alam ya, kalau pada subuh hari,
Subuh itu biasanya kalau musim kemarau itu, kalau Anda keluar rumah itu kan dingin. Kemudian ada embun misalnya ya. Nah, itu kelembabannya tinggi waktu itu. Jadi dingin dan lembab udaranya tinggi ya. Karena tadi sejumlah partikel uap air yang ada di udara itu digabungkan dengan banyaknya kelembapan udara. Nah, ini disebut kelembapan relatif ya, yaitu perbandingan antara uap air yang dikandung dengan jumlah maksimum uap air yang pada suhu yang sama. Maka itulah disebut dengan kelembapan relatif yang satuannya dalam bentuk persen. Ya, satuannya persen. Nah, bisakah Pak kelembapan itu 100%? Bisa. Kelembapan 100%, kelembapan udara itu bukan berarti kita di dalam air ya, atau kita ini menyelam dalam air baru 100% itu tidak begitu ya. Ini Bapak mencontoh walaupun kurang begitu tepat, nah misalnya di sini ya. Jadi tekanan uap air jenuh pada suhu 30 derajat Celcius itu adalah tekanan uap airnya dari 31,84 milimeter Hg. Ini tekanan uap air. Nah, jika ya kan, jika udara dengan suhu 30 tadi terhambur apa namanya, partikel uap air dengan tekanan 31,84 ini juga, maka bagi 31 dikali 100%, misalnya 75%. Nah, itu namanya persen, ya. Jadi apabila partikel uap airnya itu jenuh, jenuh itu dalam arti sama dengan sejumlah partikel uap air yang ada di suhu tersebut, maka kelembapan akan terjadi 100%. Jangan menyambat pada saat Anda membawa hygrometer ke suatu lokasi, terukur 100% nih, kira-kira rusaknya alat hygrometer kita aja. Nah, bukan begitu ya. Anda menafsirkannya berarti kalau memperoleh angka 100% kelembapan, itu berarti partikel uap air yang terhambur di udara itu sudah jenuh, atau sama dengan sejumlah partikel uap air yang harusnya ada pada suhu tersebut. Ya. Kemudian banyaknya gram uap air yang terdapat di dalam air, itu dalam 1 meter kubik udara, ya, itu disebut satuannya adalah gram per meter kubik udara. Ini namanya kelembapan absolut ya. Nah, ini Bapak kasih anunya. Jadi ada juga kelembapan absolut. Wah, ini bisa kelembapan absolut. Nah pada apa? Biar aja dulu. Karena di-share ke wajah bahan kema. Jadi kalau di atas tadi adalah kelembapan relatif ya. Ini kelembapan relatif lah. Nah, sekarang ini adalah kelembapan absolut. Jadi kelembapan relatif ini perbandingan antara uap air yang ada dengan uap air jenuh pada suhu yang sama. Ya. Tapi kalau kelembapan absolutnya adalah banyaknya uap airnya tuh Pak. Jadi banyaknya itu berapa per meter kubik? Misalnya dalam satuan gram per meter kubik. Misalnya saja 100 gram per meter kubik udara. Nah, itu namanya kelembapan secara absolut. Jadi ada berarti 1 ons atau 100 gram partikel uap air yang terhambur dalam 1 meter kubik udara. Nah, itu disebut dengan kelembapan absolut. Nah, kira-kira bisa dipahami lah kelembapan. Apa pengaruhnya terhadap pencemar udara? Nah, kelembaban ini adalah partikel uap air. Tentu apa namanya pencemar-pencemar udara yang gampang bereaksi dengan air itu akan berubah dengan adanya kelembapan yang tinggi. Nah, ya lah, contohnya saja kita kemarin bicara dampak ada hujan asam misalnya ya lah. Jadi hujan asam itu apa namanya karena pencemar SO2 atau NO2 bertemu dengan uap air. Uap air yang kemarin adalah berupa hujan. Tetapi kalau ya,
titik air yang halus dengan diameter 0,02 sampai 0,06 mm. Ya, milimeter itu kan kecil ya, 1/10 cm ya. Bayangkan lagi ini 2/100 mili ya kan, sampai 6/100 mili. Ini partikel air ya, partikel air yang sangat kecil. Nah, kalau Anda mungkin bepergian dengan naik pesawat, biasanya kalau pesawat itu kena awan ya, kencangan di pesawat, nah, bergetar seperti itu. Itu karena partikel uapnya dalam bahasa Banjarnya ditabrak, ya, sehingga menimbulkan seperti itu. Awan bermacam-macam, ada awan kumulus ya, awan putih yang bergumpal-gumpal dan bergerak. Bergumpal dan bergerak itu awan kumulus. Ada awan stratus yang berbentuk seperti selimut, berlapis terbentang, ya, kayak lapisan tipis gitu ya. Kemudian ada awan nimbus, ini awan gelap yang mungkin seperti inilah. Biasanya awan yang sudah hampir hujan ya. Kenapa terjadi hujan? Nah, itu karena sudah terpresipitasi ya. Jadi suhu uap air itu sama dengan suhu udara yang ada di atas itu, sehingga dia timbul terpresipitasi, itu artinya terbentuk tetesan-tetesan air. Nah, tetesan-tetesan air itulah yang menjadi hujan, ya kan. Tapi kalau suhunya masih belum sama dengan suhu awannya, maka dia masih berupa bentuk awan, dia belum turun menjadi hujan. Oleh karena itu ada pesawat yang pembuat hujan itu kan menebar garam ya kan di awan. Nah, itu gunanya untuk membentuk sebenarnya partikel-partikel uap air dari yang embun kecil-kecil seperti ini tadi menjadi bentuk tetesan-tetesan air sehingga terbentuk hujan ya. Bukan yang helikopter membawa gentong air kemudian ditumpahkan, itu lain hujan buatan itu lain. Kalau hujan buatan yang seperti itu ya. Orang biasa mengistilahkan awannya ditembak ya. Iyalah. Padahal awannya ditaburi oleh garam. Ya, itu tentang awan. Loh, habis kah? Nah, hijau aja habis katanya. Ini pas kan 50 menit sudah kita kuliahnya. Ya, seperti itu ya. Kuliah kita tentang awan. Yang tidak Bapak sampaikan adalah curah hujan. Apa tadi pembentuk stereo? Curah hujan, betul. Curah hujan itu juga sebenarnya dipengaruhi iklim ya. Kalau dulu orang-orang bahari itu pintar lah, cerdas, orang bahari itu namanya orang menyambut kekayaan intelektual bahari itu apa biasanya? Bulan-bulan yang ada R-nya tuh hujan ya. Jadi kalau Agustus berakhir itu kan Agustus kan tanpa R ya. September, Oktober, November, Desember. Nah, itu hujan, Pak. Tetapi dengan kondisi perubahan iklim yang luar biasa ya hari ini karena pencemaran udara, maka musim ini sudah kada keruan lagi nih. Ya, Pak, sudah tidak pas lagi dengan perkiraan bahari. Ya. Baik, begitu ya kira-kira kuliah kita. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Setelah ini kayaknya Pak Fahrudin katanya ya. Masuk praktek. Siap, ada pertanyaan? Pas ya. Yang kuliah ada 83 orang ya. Nanti PJ-nya silakan mencatat atau melaporkan ke Bapak siapa yang masuk, siapa yang tidak. Yang tidak aja gitu. Kalau sifatnya pengamatan itu kan yang diamati itu yang ekstrim saja. Yang sama dengan polisi itulah, petugas-petugas keamanan itulah di satu wilayah. Polisi di polsek. Polsek itu kan melingkupi kecamatan biasanya. Yang diperhatikan tuh yang nakal-nakal aja. Iyalah. Karena kalau mengawasi penduduk sekecamatan tuh ada penjagaan. Berarti yang diawasi kan yang ekstrem aja. Satu misalnya yang sering nyabung ayam, yang sering main judi, misalnya. Itu yang diamatinya tuh oleh polisi. Sehingga
fokus lah, ya lah. Dengan